Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifqatul Hidayatul Adam dengan NIM 25503047111102. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil tugas proyek mengenai analisis kewajiban pajak penghasilan pasal 21 atau PPh pasal 21 pada seorang wajib pajak yang bekerja sebagai ASN. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mengidentifikasi kewajiban perpajakan yang dimiliki wajib pajak serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan profil wajib pajak. Wajib pajak yang menjadi objek analisis dalam proyek ini adalah Ahmad Yudni Farhan. Beliau bekerja sebagai penjaga tahanan pada Lapas Kelas 2B Manokwari, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Status wajib pajak adalah orang pribadi dan telah bekerja selama kurang lebih 1 tahun. Sebagai seorang ASN yang menerima penghasilan dari instansi pemerintah, beliau memiliki kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan PPh pasal 21. Saya akan menjelaskan sedikit profil singkat pekerjaan beliau. Beliau sebagai penjaga tahanan, tugas utama wajib pajak adalah menjaga keamanan warga binaan, melakukan pengawasan ketertiban, serta memastikan prosedur keamanan di lingkungan lembaga pemasyarakatan agar berjalan sesuai dengan baik. Nah, penghasilan yang diterima dari pekerjaan tersebut menjadi objek pemotongan PPh pasal 21 sesuai peraturan perpajakan. Nah, identifikasi kewajiban perpajakan. Berdasarkan hasil identifikasi kewajiban perpajakan yang dimiliki wajib pajak meliputi beberapa hal. Yang pertama, NPWP atau nama pokok wajib pajak. Kedua, membayar dan melaporkan pajak penghasilan melalui mekanisme pemotongan PPh pasal 21 oleh instansi tempat bekerja. Yang ketiga, melaporkan SPT tahunan orang pribadi setiap tahun pajak. Dan yang keempat, menyimpan bukti potong pajak yang diterbitkan oleh instansi sebagai dokumen perpajakan. Selanjutnya, bagaimana sih mekanisme kewajiban PPh pasal 21? Mekanisme pelaksanaan PPh pasal 21 dimulai ketika ASN menerima penghasilan dari instansi. Nah, selanjutnya instansi atau bendahara melakukan perhitungan PPh pasal 21 sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, setelah itu pajak dipotong langsung dari penghasilan ASN. Nah, pajak yang telah dipotong kemudian disetorkan dan dilaporkan oleh bendahara instansi kepada Direktorat Jenderal Pajak. Nah, pada akhir tahun wajib pajak melaporkan SPT tahunan melalui sistem yang disediakan oleh DJP. Nah, dengan demikian kewajiban perpajakan dapat dipenuhi dengan baik. Selanjutnya ada analisis PPh pasal 21. Berdasarkan analisis yang dilakukan, terdapat beberapa aspek penting dalam pelaksanaan PPh pasal 21. Yang pertama, dari sisi penanggung pajak. PPh pasal 21 pada dasarnya ditanggung oleh ASN sebagai penerima penghasilan. Yang kedua, dari sisi pelaksana kewajiban. Perhitungan, pemotong, penyetoran, dan pelaporan dilakukan oleh bendahara instansi selaku pemotong pajak. Yang ketiga, dari sisi waktu pelaksanaan. Pemotong dilakukan setiap bulan ketika penghasilan dibayarkan, sedangkan penyetoran dan pelaporan dilakukan sesuai ketentuan perpajakan. Yang keempat, dari sisi tempat pelaksana, kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara online melalui sistem DJP online maupun pada KPP atau kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. Nah, kelima, dari sisi tujuan dan manfaat. Pembayaran pajak merupakan kewajiban warga negara yang berkontribusi terhadap pembiayaan pembangunan nasional dan penyelenggara pelayanan publik. Apabila kewajiban perpajakan tidak dipenuhi, maka dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda maupun bunga sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, jadi berdasarkan hasil identifikasi dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kewajiban PPh pasal 21 pada ASN dalam proyek ini telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme perpajakan yang berlaku. Proses perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak telah berjalan sesuai ketentuan. Meskipun demikian, masih diperlukan penyempurnaan dalam aspek administrasi dan dokumentasi agar informasi perpajakan yang disajikan menjadi lebih lengkap dan juga akurat. Demikian presentasi hasil tugas proyek yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun penulisan dalam proyek ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.